mentalku, temani kamu menjadi lebih baik. Hai semuanya, kami dari kelompok 4 dengan saya Alexandra Sekar Anindi dengan NPM 2207-11886 dan dengan saya Desya Raga dengan NPM 2207-11896 dan saya Yobel Nugroho NPM 2207-11905. Di sini kami akan menjelaskan tentang aplikasi kami yang bernama Mentalku. Selamat menyaksikan semuanya. Ya. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan mengenai data-data yang ada pada aplikasi Mentalku. Yang pertama adalah form pendaftaran atau form login. Yang dibutuhkan yang pertama adalah nama, kedua tanggal lahir, ketiga adalah tempat tinggal, keempat kewarganegaraan, kelima gender, keenam email dan password atau nomor HP. Hal ini bertujuan untuk pembuatan sebuah akun yang dimana menunjukkan identitas dari si pemilik akun. Hal ini berfungsi untuk menghubungkan pengguna dengan psikolog terdekat jika ingin berkonsultasi. Yang kedua adalah reminder atau pengingat, di mana bimbingan yang diberikan tergantung dengan permasalahan kesehatan mental yang dimiliki oleh si pengguna. Hal ini berdasarkan survei yang telah dilakukan oleh pengguna melalui pengisian survei 1 kali 1 minggu, yang kedua melalui kartu pertanyaan 1 kali 1 hari, dan jika pengguna tidak melakukan atau tidak membuka aplikasi dari Mentalku, maka notifikasi akan muncul melalui notifikasi aplikasi. Yang ketiga adalah konseling, yang dimana pertama ada psikolog dan itu gratis selama 12 jam. Jika membayar itu 24 jam. Nah, untuk psikiater sendiri itu membayar dari jam berapapun atau selama apapun. Yang kemudian ada data kondisi perasaan pengguna atau real mood atau daily check-in. Nah, ini merupakan pertanyaan secara langsung yang merupakan pertanyaan acak yang dimana akan muncul mengenai perasaan pengguna di setiap harinya. Nah, survei ini berfungsi untuk mengetahui emosi yang sedang dialami pada hari itu, faktornya atau penyebabnya, kegiatan yang dijalani, kegiatan yang sering dilakukan berulang kali, porsi makan, dan kemudian perasaan terakhir pada hari itu. Kemudian ada support system. Hal ini merupakan sesi sharing atau sesi komunikasi antar sesama pengguna dari aplikasi Mentalku. Sesi sharing ini akan dikelompokkan sesuai dengan kondisi kesehatan mental dari setiap pengguna. Dan tentunya akan diawasi oleh call center dari aplikasi Mentalku atau oleh psikolog dari aplikasi Mentalku untuk bisa mengawasi setiap komunikasi dari si pengguna. Kemudian ada data, alat, dan bahan kegiatan. Yang pertama tuh ada jurnal tentang kesehatan mental, kedua ada musik, musik untuk meditasi, ketiga ada dance untuk bisa lebih meningkatkan aktivitas, yang keempat ada podcast, yang kelima ada video meditasi, dan yang keenam ada tantangan. Dan tentunya tantangan diberikan akan sesuai dengan kesehatan mental yang dialami oleh pengguna. Alat dan bahan kegiatan ini berfungsi untuk memberikan kegiatan tambahan kepada pengguna dalam menjalani kehidupannya untuk melalui permasalahan mental yang sedang dialami. Kemudian data pertolongan pertama yang dimana berfungsi untuk sebuah tindakan yang mendesak yang perlu atau harus dilakukan pada saat itu. Nah, ini dalam bentuk call atau telepon yang dimana akan terhubung langsung ke call center aplikasi Mentalku selama 24 jam. Kemudian call center akan menyarankan kepada pengguna akan dilaporkan kepada polisi atau kepada ambulan atau kepada rumah sakit atau puskesmas terdekat, klinik terdekat, atau bisa meringankan pengguna dengan memberikan saran-saran terhadap tindakan tertentu. Nah, yang terakhir adalah kartu motivasi. Kartu motivasi ini akan muncul secara acak atau secara langsung kepada pengguna ketika pengguna membuka aplikasi Mentalku. Di sini saya akan menjelaskan tentang penjelasan latar belakang dan juga fungsi dari aplikasi kami yang bernama Mentalku. Nah, kira-kira apa sih aplikasi Mentalku ini? Nah, aplikasi Mentalku ini adalah aplikasi yang membantu menangani masyarakat yang mengalami masalah kesehatan mental. Dan juga aplikasi kami memfasilitasi para penggunanya untuk dapat berkomunikasi tentang masalah pribadinya secara online dengan para psikolog profesional.
Kira-kira apa sih yang menjadi latar belakang dari terbentuknya aplikasi Mentalku? Terbentuknya aplikasi Mentalku ada beberapa faktor. Yang pertama adalah peningkatan kuantitas mental illness. Yang kedua adalah seseorang cenderung kurang berani untuk membagikan atau menceritakan tentang permasalahannya. Yang ketiga, tidak sedikit orang yang mempunyai masalah mencari pelarian ke jalan yang negatif, seperti self-harm atau bahkan suicide. Dan yang keempat, sedikitnya waktu untuk dapat berkonsultasi secara offline. Yang kelima adalah masalah kesehatan mental yang sering diabaikan atau dianggap remeh oleh orang-orang lain. Nah, untuk fungsi dari aplikasi Mentalku sendiri adalah yang pertama, sebagai sarana atau wadah untuk pendukung, perbaikan, dan peningkat kesehatan mental. Kemudian bisa untuk mendiagnosis penyakit mental dari keluhan-keluhan para pengguna. Yang ketiga adalah untuk memotivasi dan bisa juga sebagai pengingat. Kemudian yang kelima adalah untuk membantu masyarakat yang tidak memiliki cukup waktu untuk melakukan konsultasi secara langsung. Kemudian bisa juga untuk membantu masyarakat yang belum berani dalam menceritakan masalah-masalahnya secara langsung. Kemudian bisa untuk menjadi pendengar dan sharing. Kemudian bisa membantu masyarakat yang kurang mampu. Dan yang terakhir adalah untuk pertolongan pertama ketika sedang terdesak mengenai kesehatan mental. Oke, untuk selanjutnya saya akan membahas mengenai alur atau flowchart dari aplikasi Mentalku. Yang pertama, aplikasi ini dimulai dengan menu pilihan bahasa. Di sini kami menyediakan bahasa Inggris dan bahasa Indonesia. Kemudian kalian akan masuk ke menu login atau daftar. Nah, kalian daftar, kalian akan memasukkan nama, tanggal lahir, alamat, gender, email, dan nomor HP. Kemudian kalian harus verifikasi terlebih dahulu melalui nomor HP dan email kalian. Nah, kode verifikasi tersebut akan dikirimkan. Kemudian jika sudah terkirim, kalian bisa memasukkan ke aplikasi Mentalku untuk verifikasi. Kemudian jika kalian memilih menu login, kalian bisa langsung login menggunakan nomor HP atau email kalian beserta password. Nah, kami juga menyediakan fitur lupa password di mana kalian bisa reset password melalui verifikasi nomor HP atau email. Setelah kalian berhasil daftar atau login, kalian akan masuk ke beberapa slide transisi, yaitu berupa kartu motivasi. Kemudian baru masuk ke menu utama. Nah, di menu utama ini kami menyediakan 5 menu submenu, yaitu yang pertama adalah mood tracker. Nah, mood tracker ini adalah menu yang dimana kalian bisa tes mood harian kalian. Nah, kalian tes, kalian bisa memilih perasaan, emosi yang sedang dialami beserta faktor penyebabnya. Kemudian aplikasi kami akan menampilkan weekly mood tracker dan hasil tes mood kalian. Kemudian akan merekomendasikan list meditasi yang cocok untuk kalian. Nah, menu kedua adalah meditasi. Meditasi ini kami menyediakan beberapa meditasi pilihan seperti motivasi, musik, menari, podcast, dan artikel. Nah, yang ketiga adalah menu SOS. Nah, menu SOS ini adalah menu panggilan darurat di mana kalian bisa terhubung ke customer service kami. Nah, customer service kami ini akan menghubungkan kalian dengan pihak-pihak yang kira-kira kalian butuhkan, seperti polisi atau pihak rumah sakit atau pihak lain.
Kemudian menu keempat adalah menu konseling. Nah, di sini kami menyediakan dua pilihan jenis konseling, yaitu instan dan premium. Di mana instan ini kalian langsung terhubung ke pihak pelayanan, tetapi hanya dalam jam kerja saja. Kemudian untuk premium, nah premium ini kalian bisa memilih psikolog atau ahli kesehatan mental, kemudian memilih jadwalnya, dan kalian bisa melakukan pembayaran melalui aplikasi kami. Setelah melakukan pembayaran, kalian akan mendapatkan rincian jadwal konseling. Untuk menu terakhir dari aplikasi kami adalah menu group session atau sesi sharing, di mana kalian bisa memilih ruang diskusi yang sesuai dengan gangguan kesehatan mental Anda. Nah, ketika kalian masuk ke ruangan diskusi tersebut, kalian akan didampingi admin yang bisa mengatur kekondisifan ruang diskusi. Nah, untuk selengkapnya mungkin bisa dilihat di mockup atau Figma dari kami. Dari presentasi yang telah saya dan teman-teman saya jelaskan sebelumnya, kami harap melalui aplikasi Mentalku, kita dapat bersama-sama membantu, membangun, meningkatkan, dan mendorong daya juang masyarakat yang mengalami masalah kesehatan mental, sehingga mereka dapat menjadi lebih positif, ceria, dan lebih bersemangat dalam menjalani kehidupan ini. Sekian dari kelompok kami. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam bertutur kata. Terima kasih.